إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الهاجرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال أيضا رسول أمر الإسلام وعمود الصلاة وذكر وسلام الجهاد في سبيل الله صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah lah kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salat beserta salam tanpa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib mengajak kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaan inilah Allah melihat kualitas hamba-Nya. Semakin tinggi ketakwaan yang kita punya, maka semakin akan dimuliakan oleh Allah kita. Ingatlah saudara kaum muslimin sekalian, tingkat kemuliaan seseorang itu bukan karena hartanya. Tingkat kemuliaan seseorang itu bukan karena bentuk rupanya. Tingkat kemuliaan seseorang itu bukan dipandang dari jabatannya, tetapi tingkat kemuliaan seseorang itu dinilai dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan memperbanyak beribadah kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, judul khutbah pada siang hari ini yaitu salat merupakan tiang agama umat Islam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, kita dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat. Ada itu sholat wajib,
Ada itu sholat sunnah. Sholat wajib itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu merupakan sholat yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Selaku umat Islam, kita harus mengerjakan sholat tersebut. Apabila kita tak mau mengerjakan sholat, berarti diragukan keislaman kita. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang ia mengaku dirinya memeluk agama Islam, tetapi dia lalai terhadap perintah Allah. Dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Bukankah rukun Islam telah menerangkan kepada kita, setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, maka kita harus mengerjakan sholat. Setelah kita mengakui adanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, setelah kita mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan dari Allah, lalu kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Banyak orang yang tinggal di sekitaran masjid ini, tetapi kenapa yang datang hanya sedikit saja? Apakah saudara kita tidak mengetahui sholat itu wajib? Apakah saudara kita tidak mengetahui sholat itu adalah wajib hukumnya bagi seorang muslim? Apakah mereka tidak tahu? Sebenarnya mereka tahu, saudaraku, tetapi mereka acuh tak acuh saja. Kaum muslimin sidang yang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini, marilah kita sholat. Jangan karena kesibukan di dunia kita rela meninggalkan sholat kita. Jangan karena kita sibuk berjualan, kita rela meninggalkan sholat kita. Jangan karena kebun kita yang beberapa hektar kita rela meninggalkan sholat kita. Tidakkah kita takut orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat berarti dia kafir secara nyata? Apalagi kita seorang muslim, kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Jangan pernah kita tinggalkan sholat itu. Anehnya zaman sekarang ini, saudaraku sekalian, banyak orang yang lebih takut dengan atasannya. Banyak orang yang lebih takut dengan bosnya dibanding takut dengan Allah. Ketika atasannya memanggil, dia siap siaga. Tetapi ketika Allah memanggil kita, 5 kali sehari semalam Allah memanggil kita untuk hadir ke masjid ini menunaikan sholat. Kemana kita? Sudahkah kita penuhi panggilan yang dipanggil oleh Allah itu? 5 kali sehari semalam Allah memanggil kita, mengapa kita tidak hadir? Bayangkan saudaraku sekalian, kita memanggil teman kita, ketika kita memanggilnya dia tidak menjawab kepada kita, apa yang kita rasakan? Pasti kita sangat sedih. Begitu juga Allah memanggil kita 5 kali sehari semalam, mengapa kita tidak mau hadir? Berapa sih gaji kita di dunia ini? Berapa gaji kita sehingga kita sanggup meninggalkan perintah Allah? Apa yang akan kau dapat ketika di dunia ini meninggalkan sholat? Berapa gajimu? 2 juta, 3 juta, 10 juta tidak akan bisa menggantikan sholat itu, saudaraku. Kaum muslimin sidang yang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin." Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti sama saja dia meruntuhkan agama. Apa maksud dari hadis ini, saudaraku sekalian? Orang-orang yang salat berarti ia paham bahwasanya salat itu merupakan tiang agamanya. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang tak mau salat
berarti dia telah menghancurkan tiang agamanya. Sama seperti bangunan saudaraku, apabila tiangnya kita runtuhkan, maka bangunan itu juga akan runtuh. Begitu juga dengan agama kita. Sholat, apabila kita mengerjakan sholat, rajin kita mengerjakan sholat, berarti kita telah menegakkan tiang agama kita. Lalu sebaliknya, apabila kita tak mau mengerjakan sholat, berarti sama saja kita meruntuhkan tiang agama kita sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dirikan salat selagi kita masih bisa. Mari kita sempurnakan salat kita selagi masih diberikan oleh Allah kehidupan di dunia ini. Karena kalau sudah kita dipanggil oleh Allah, kalau sudah kita berada di alam kubur, kalau sudah terhimpit kita oleh tanah, tidak ada kata-kata menyesal lagi, saudaraku. Banyak orang-orang yang telah mendahului kita menyesal dia ketika dia meninggal dunia. Kenapa dahulu aku tak sholat? Apakah kita ingin seperti mereka? Tentu kita tidak ingin seperti mereka. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan kesehatan, marilah kita sholat, saudaraku. Sholat amatlah penting bagi kita semua. Sholat merupakan tiang agama kita. Dan sholat juga membedakan kita dengan orang-orang yang kafir. Kalau kita sholat berarti kita memang orang Islam. Apabila kita meninggalkan sholat secara sengaja, berarti kita merupakan golongan orang-orang kafir, saudaraku sekalian. Kaum muslimin sidang yang wajib dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kita ketika kita siang menjadi keledai, malam kita menjadi bangkai. Kita tidak mau seperti itu, saudaraku. Tidakkah kita ingat, kita ini bukan binatang. Kita sibuk bekerja dan bekerja sehingga kita lalai dari sholat kita. Kita diperintahkan oleh Allah itu adalah untuk beribadah, terutama sholat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari khutbah yang singkat ini? Marilah kita sholat, marilah kita tegakkan tiang agama kita. Jangan kita sendiri yang menghancurkan tiang agama kita tersebut. Marilah kita pelihara sholat kita. Kalau sudah kita pelihara sholat kita, maka Allah akan pelihara kita dengan baik. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum turhamun.